Kita ketemu lagi di channel YouTube iColor Service bareng dengan kita berdua di sini ada Isya Grey dengan Sani di sini. Ada Koko Sani di sini dengan tampilan barunya nih. Nah, seperti biasa ya, tiap kali kita bikin video kita kan selalu ngasih saran kepada kalian. Kalau ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Kalau bisa langsung dijawab sama admin. Tapi kayaknya kalau jawabannya panjang, mendingan kita bahas di video aja ya. Baik, kali ini kita akan membahas satu persatu nih pertanyaan dari kalian. Yang pertama nih, ada pertanyaan dari Catur Anto. Katanya nih, dia itu habis riset settingan. Ya. Tapi setelah riset settingan, semua aplikasi hasil download nggak muncul di notifikasi seperti WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Nah, ini ada solusinya nggak ya? Soalnya kalau harus download ulang semua aplikasinya itu makan waktu, mohon bantuan. Mungkin selain makan waktu juga makan kuota kali. Ya, kalau biasanya nih habis di setting ya biasanya pengaruh dari kalau nggak aplikasi iOS-nya nge-crash, itu biasa dari aplikasi yang nge-crash. Saran pertama, coba diinstal ulang semuanya, dihapus data yang bersih. Coba dipakai ID Apple yang lain, download seperti biasa. Kalau emang udah normal, tandanya emang ada permasalahan di ID Apple-nya. Coba kalau udah berhasil dikeluarin pakai ID Apple yang lama. Kalau masih bersama juga, tandanya emang ID Apple-nya bermasalah. Saran sih kalau kayak gitu dari komputer aja, di backup data yang penting. Kemungkinan kita harus ganti ID Apple lah ke yang baru. Oke, gitu. Nah kira-kira nih crash yang mengakibatkan kita harus ganti Apple ID itu apa ya? Seperti kayak ada beberapa sekarang kan user udah membayar langganan untuk memperbesar space iCloud-nya. Jadi space iCloud yang sudah sebesar, tiba-tiba bulan selanjutnya yang tidak diperpanjang, dia balik lagi ke kapasitas yang lama cuma 5 GB. Jadi itu yang bikin mungkin ada ke-crash aplikasi gitu. Nah, nggak bisa ke backup di iTunes iCloud-nya gitu ya. Ya, benar. Nah, mungkin salah satu caranya kalau misalkan memang kalian menggunakan iCloud untuk membackup data-data kalian yang auto debit aja gitu ya, auto potong gitu ya. Auto-potong. Ini kan pembayaran bisa melalui GoPay misalkan. Bisa kredit card juga. Kredit card juga bisa. Kalau memang nggak ada kredit card, pastikan saldo GoPay-nya selalu terisi setiap bulannya. Nah, jadi kalian bisa cek tuh di situ pemotongannya biasanya di tanggal berapa. Nah, sebelumnya kalian udah isi nih GoPay-nya gitu ya. Ya, antisipasi. Nah, jadi supaya untuk backup datanya itu nggak bermasalah. Oke, kita langsung menuju ke pertanyaan berikutnya ini. Dari Muhammad Riogo. Nah, ini katanya dia nanya perkara stack logo. Kan kita udah bahas beberapa kali nih. Iya, stack logo. Untuk stack logo, ketika di charger apakah memperbaikinya perlu dibongkar katanya? Kalau stack logo ini ya, kalau sudah dibiarkan diamin gitu dalam setengah jam, apa lebih dari sejam itu tidak ada respon, kemungkinan besar itu di bagian mesin atau enggak di bagian di dalam komponennya yang bermasalah. Mau tidak mau harus dibongkar, karena kita harus tahu ini penyebabnya dari iOS-nya apa dari dalam mesinnya yang bermasalah. Coba kalau emang tidak mau dibongkar, disarankan buat di software dulu. Tapi kalau software gagal, itu baru langkah selanjutnya pasti kita bongkar buat pengecekan dalamnya. Oke, nah mungkin kamu bisa cek dulu, kamu bisa force shutdown gitu ya, dengan pencet tombol atas bawah, tahan powernya ya, 5 detik. Setelah itu diamin, dia bakal ngerasa sendiri. Setelahnya logo Apple, lepas on off-nya buat mesin. Nah, kamu bisa force restart ya dengan cara seperti itu langsung dari tombolnya gitu. Kalau emang nggak bisa juga berarti memang kerusakannya di engine kamu ya. Yeah. Di engine kamu berarti tandanya kamu harus langsung cari iColor terdekat dari rumah kamu. Oke. Pertanyaan berikutnya nih dari Muhammad Abdul Nasir. Kak, mau tanya dong, saya kan baru beli iPhone 11 second dan beli charger dari sana yang katanya ori. Nah, tapi setiap saya charge ada peringatan cairan terdeteksi dan lain-lain, sehingga nggak bisa otomatis ke charge. Nah, setelah saya ambil garansi untuk ganti unit, nggak lama seperti itu lagi. Padahal dari kabel chargerannya dan lubang port chargerannya ini nggak ada masalah sama sekali. Apalagi terkena cairan. Boleh minta saran terkait hal tersebut? Terima kasih. Kalau dilihat dari sini yang pengalaman seperti ini ya, ini sepertinya produk Apple jarang. Nah, kita nggak tahu ya yang pergantian unitnya dimaksud itu unit handphonenya apa kabel casnya. Tapi kalau kabel casnya sudah diganti,
masih sama, ada kemungkinan yang dibilang dari mesinnya flexible charge gitu. Flexible charge kan pasti di mesin. Nah, kecuali kalau dia udah ganti unit mesinnya, unit baru, itu kemungkinan dari kabelnya bermasalah, apa nggak adapter charge-nya. Coba dicek aja dulu, karena kalau misalkan konsultasi di sini juga bisa free kan ya? Ya, kalau tidak terselesaikan juga, coba bawa ke store terdekat, kita cek dulu, free kok untuk buat pengecekan. Nah, ini. pengecekan free mungkin itu bisa menjadi dasar untuk kalian ngeklaim gitu ya di tempat pembelian. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir yang akan kita bahas di episode kali ini, yaitu dari Lucky Nugraha. Nah, katanya, Kak, iPhone 12 mini restore update via app iTunes. Gagal restore setelah jalan, akhirnya nggak bisa dimatiin sama sekali. Sudah dicoba tahan on off plus volume, tetap nggak mau mati juga. Ini kemungkinan kalau kita dengar komennya ini berupa gagal software. Jadi setelah setengah jalan-jalan, iOS-nya ternyata putus. Ini kemungkinan dia software diupdate ya, jadi data yang internalnya tidak dihapus. Nah, ini kemungkinan keberatan data. Saran kalau kayak gini, software full data erase, buat di erase semua. Nah, itu kalau masih bersama juga ada kemungkinan di bagian mesin. Apa ada komponen lain yang bermasalah. Oke, nah mungkin lebih di software-nya kali ya? Ya, coba dimaksimalkan di bagian software dulu. Kalau emang di rumah mungkin jaringannya bermasalah, coba di store kita di store kalau buat software gratis gitu. Oke, nah semoga membantu ya dijawab pertanyaannya di episode kali ini, dan tentunya akan ada episode-episode berikutnya di mana kita akan memilih pertanyaan-pertanyaan yang seperti penjabarannya agak panjang, jadi makanya jangan sampai ketinggalan. Kamu bisa pencet tombol lonceng supaya notifikasinya langsung masuk tiap kali kita mengupload video baru supaya kalian nggak ketinggalan. Nah, semoga nambah ilmunya, semoga semakin pintar ya. Kalau memang masih ada pertanyaan-pertanyaan lain ataupun masih ada penasaran gitu ya, kok kayaknya kurang lengkap, boleh tinggalin komen di bawah. Nah, langsung aja komen di bawah. Kita berdua pamit dulu, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye Followers.